Pertempuran 10 November 1945. Kesaksian dan pengalaman seorang aktor sejarah merupakan buku yang ditulis oleh Sutomo atau Bung Tomo. Selama berabad-abad tertindas oleh kekuasaan asing, bangsa Indonesia menghadapi kenyataan nasib yang tidak merdeka, yaitu adanya perlakuan yang semena-mena penjajah, pemerasan yang tidak mengenal ampun, dan belenggu terhadap hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta mengundang pertanyaan di dalam benak Bung Tomo tentang hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung Tomo berpikir bagaimanakah pemindahan kekuasaan tersebut akan dilaksanakan. Relakah Nippon menyerahkan kekuasaannya? Kalau di pusat sudah diserahkan, bagaimana dengan di daerah-daerah? Akhirnya, kita hanya menanti datangnya perintah dari Jakarta. Namun semangat dan tekad merdeka dengan mengibarkan bendera merah putih telah membumi di tanah Jawa Timur. Semula disangka bahwa dengan proklamasi berarti merdeka sepenuhnya. Nippon dengan sukarela memperlihatkan sikapnya sebagai saudara tua yang telah berjanji memberikan kemerdekaan. Namun, orang Belanda pun ingin mengambil kesempatan menuntut hak mereka berdasarkan sejarah, alias Netherlands Indie harus dikuasai kembali. Akal busuk mereka tampak nyata hingga Palang Merah Internasional atau Intercross bisa mereka gunakan sebagai kedok. Mereka tahu bahwa Intercross tidak boleh diganggu-gugat, karenanya sebuah permainan bersama dilakukan antara agen Nika dan pembesar Nippon. Sebagai wartawan, Bung Tomo mencoba menemui pemuka golongan Belanda dengan sikap ramah dan penuh hormat. Bung Tomo ingin menunjukkan bahwa Indonesia merdeka itu bukan sebuah neraka bagi orang-orang Belanda. Namun, dengan segera Bung Tomo dapat melihat bahwa di balik pandangan mereka itu terdapat sikap yang angkuh dan mengejek. Ketika Bung Tomo meliput berita di markas Intercross bersama dengan kawannya Abdul Wahab sebagai fotografer. Dengan sigap, Abdul Wahab mengambil gambar keadaan di markas Intercross. Namun, dia dipukuli oleh pemuda Nika Inlander yang tidak senang dengan kegiatannya dan dianggap sebagai mata-mata. Bung Tomo menolong Wahab dan menjamin bahwa mereka berdua sama-sama wartawan yang sedang meliputi berita. Bung Tomo telah menjadi saksi mata dari sebuah peristiwa bersejarah. Saudara Abdul Wahab adalah seorang bangsa Indonesia yang pada saat revolusi bergelora menjadi orang pertama yang menerima pukulan dari pihak musuh negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, dalam jiwa Bung Tomo tertanam sebuah perasaan tanggung jawab yang lebih besar terhadap negara yang masih muda ini. Bung Tomo sadar bahwa ada anasir yang memusuhi Republik ini. Perang Dunia Kedua ternyata belum berhenti di tanah air Bung Tomo, yaitu Indonesia yang tercinta. Oleh karena ulah dua orang Belanda, Plukman dan Spit, yang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Oranye pada tanggal 18 September 1945, membakar emosi rakyat Surabaya. Rakyat berusaha menurunkan Triwarna namun mendapat perlawanan dari orang-orang Belanda, sehingga terjadi baku hantam yang mengakibatkan tewasnya Plukman. Hingga akhirnya rakyat Surabaya menurunkan Triwarna serta merobek dan membuang warna biru. Dan berkibarlah sang dwi warna di puncak Hotel Oranye.
Insiden di Hotel Oranye sedikit banyaknya mendorong orang-orang Belanda melalui nikah yang membonceng sekutu bersikap menekan Nippon yang bertanggung jawab atas keamanan di Surabaya. Sikap Nippon terasa berbeda setelah kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Sikap mereka lebih menghargai sekutu daripada pembesar Indonesia. Sikap mereka begitu ramah terhadap sekutu. Sebaliknya, penyerahan kekuasaan dengan hati terbuka dan ikhlas kepada pembesar Republik Indonesia tidak pernah mereka laksanakan. Rakyat mulai menyadari bahwa negara Republik Indonesia harus diisi sendiri, dipertahankan sendiri. Terlebih mulai ada gerakan anti-Indonesia Merdeka, Dood alle Inlanders atau bunuh semua bangsa Indonesia. Sehingga soal-soal pertahananlah yang kemudian menjadi perhatian utama rakyat Surabaya. Rakyat mulai melucuti Nippon, kendaraan truk, senjata, pakaian, mobil, dan semua barang-barang yang bisa digunakan sebagai alat pertahanan mulai direbut dari tentara Jepang. Rakyat, utamanya Pemuda Rakyat Indonesia atau PRI, mulai berkoordinasi dengan Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur. Tokoh-tokoh politik Surabaya seperti Arnowo, Sudirman, Suryo bahu-membahu dengan para pemimpin BKR seperti Sungkono, Mustopo, Wahab, Suharyo, Edris, dan Bung Tomo. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi tiba di Surabaya. Malabi menginformasikan kepada Gubernur Suryo bahwa kedatangannya mewakili sekutu untuk menjalankan tugas mengawal dan mengevakuasi wanita dan anak-anak dari kamp tahanan Jepang, membebaskan tawanan perang sekutu, memindah pasukan Jepang dari Jawa Timur, dan menjaga stabilitas kota. Tidak terlalu lama kedatangan Malabi, ribuan selebaran bertebaran di langit Surabaya yang berisi tentang penyerahan senjata rakyat Surabaya kepada sekutu. Selebaran ini justru membakar semangat rakyat Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Surabaya menolak perintah selebaran Inggris dan melakukan balasan atas penyerangan-penyerangan pasukan Inggris di kota Surabaya. Penyerangan pejuang Indonesia terhadap pasukan Inggris terjadi di mana-mana, dan bahkan Brigjen Malabi menemui ajalnya di tangan rakyat Surabaya. Hal ini tentu mengundang Inggris untuk menambah pasukannya guna membalas dendam atas kehilangan perwira tingginya di Surabaya. Menjelang penyerangan Inggris pada tanggal 10 November 1945, pidato Gubernur Suryo dan Bung Tomo membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya dengan semboyan "Merdeka atau mati". Rakyat Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kota Surabaya.